lagi materinya yang kemarin ya. Kalian kemarin kan sudah membuat materinya itu tentang menggambar piramida ya nak ya. Tugas kamu sudah dikerjakan semua ya nak, apa belum? Ya, ibu harap kalian sudah mengerjakannya karena kita sudah memasuki yang hari selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Oke, ibu lanjutkan. Itu masih mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Ibu akan jelaskan dulu ya nak ya. Mengenai kualitas penduduk ya nak ya. Di sini pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk itu adalah pengertiannya keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama adalah kelahiran, kematian, migrasi. Ini adalah faktornya. Ibu akan membahas satu persatu ya nak ya. Oke, kelahiran dan kematian ini disebut sebagai faktor alami. Sedangkan migrasi itu disebut faktor non alami. Nah, kalau kelahiran itu bersifat menambah, ya tahu ya nak ya. Sedangkan kematian pasti bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, ya atau imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Kita lanjut. Yang pertama ibu akan membahas mengenai kelahiran. Apakah definisi dari kelahiran? Yaitu adalah metode penghitungan jumlah bayi yang dilahirkan oleh penduduk suatu wilayah. Ada 3 jenis angka kelahiran penduduk. Yang pertama angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, angka kelahiran khusus. Ibu bahas satu-satu ya nak ya. Oke, hanya satu saja, nanti akan ada soal yang kelahiran umum dan khusus. Ibu tidak akan bahas. Ini nanti akan kamu dapatkan di sekolah lanjutan berikutnya. Oke. Angka kelahiran kasar atau crude birth rate itu adalah penghitungan jumlah kelahiran berdasarkan bayi yang lahir setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Rumusnya adalah CBR sama dengan L dibagi P dikali 1000. Keterangannya, CBR adalah angka kelahiran kasar, L-nya adalah jumlah kelahiran selama 1 tahun, P-nya adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Ibu akan berikan contoh soalnya nak ya di sini. Yaitu pada tahun 2017 diketahui terdapat 150 jumlah kelahiran di kecamatan A. Sedangkan jumlah penduduknya adalah 15.000 penduduk. Yang ditanyakan, berapakah angka kelahiran kasarnya? Nah, kamu masukkan, kamu jawab ya, masukkan rumusnya. Yaitu jumlah kelahiran 150 dibagi dengan populasi 15.000 dikali 1000. Dapatlah hasilnya 10. Jadi di sini adalah termasuk tingkat kelahiran rendah. Nah, ada dari sini ya nak ya. Nah, ini ada keterangannya. Oke, yang kedua adalah faktor yang kedua adalah kematian. Apakah itu pengertian dari kematian? Itu adalah metode penghitungan kematian penduduk suatu wilayah. Definisinya itu ada 2 jenis angka kematian penduduk. Yang pertama adalah angka kematian kasar, yaitu crude death rate. Yang kedua adalah angka kematian khusus, yaitu age specific death rate. Ibu akan bahas di sini ada satu soal saja, yaitu angka kematian kasar. Oke, apa itu angka kematian kasar? Yaitu adalah merupakan penghitungan jumlah kematian setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Rumusnya adalah CDR sama dengan M dibagi P dikali 1000. Keterangannya adalah CDR itu adalah angka kematian kasar, M itu adalah jumlah kematian selama 1 tahun, P-nya itu adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Ibu akan berikan contoh soalnya ya nak ya, yaitu contoh soal angka kematian kasar. Pada tahun 2015 penduduk desa B berjumlah 900 orang. Dalam waktu 1 tahun tercatat 14 orang jumlah kematian. Yang ditanyakan, berapakah angka kematian kasarnya? Nah, jawabnya adalah di sini, masukkan ya rumusnya. Yaitu di sini jumlah kematiannya 14 dibagi dengan P, populasi itu adalah jumlah penduduknya 900 dikali 1000, dapatlah hasilnya 15. Jadi angka kematian kasar adalah 15 termasuk angka kematian sedang ya. Masuk sini. Kita lanjut. Yang ketiga adalah faktor yang ketiga adalah perpindahan penduduk.
atau migrasi. Apakah definisinya? Yaitu adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap. Ada 5 jenis migrasi. Pertama emigrasi, kedua imigrasi, ketiga urbanisasi, keempat transmigrasi, kelima remigrasi. Nah, Ibu akan berikan keterangan emigrasi itu apa. Emigrasi adalah perpindahan dari satu negara ke negara lain. Imigrasi adalah masuknya penduduk ke suatu negara. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Remigrasi adalah kembalinya suatu penduduk ke negara asal. Ya, itu adalah jenis-jenis migrasi. Sekarang cara menghitung migrasi penduduk. Nah, di sini migrasi masuk ya dengan singkatannya adalah MI. Apa itu MI? Ya, migrasi masuk itu adalah angka migrasi yang menunjukkan banyaknya migran. Migran ini berarti orangnya ya, yang masuk setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam 1 tahun. Rumus menghitung migran masuk itu adalah MI sama dengan IN MIG dibagi P dikali 1000. Keterangannya, MI adalah angka migrasi masuk, IN MIG itu adalah jumlah migrasi masuk, P-nya itu adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Kita masukkan soal ya Nak ya. Nih Ibu akan berikan contoh soalnya ya. Di sini ada desa A memiliki jumlah migran yang masuk sebanyak 70 orang di tahun 2014. Sedangkan jumlah penduduknya itu sebanyak 7.000 penduduk. Yang ditanyakan berapakah angka migrasi masuknya? Nah, kamu masukkan dengan rumus yang sudah Ibu berikan ya, yaitu dengan jumlah migran yang masuk itu 70 orang dibagi dengan 7.000 ya, ini jumlah penduduknya, dikali 1.000, dapatlah hasilnya 10. Jadi jumlah migrasi masuk adalah 10 orang dari 1.000 penduduk. Nah, itu adalah contohnya ya Nak ya. Sekarang kita lanjut ke pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut. Nah, ini apa penyebab dari pertumbuhan penduduk? Itu ada disebabkan oleh hal-hal berikut nih. Apa saja? Nih kita lihat ya. Oke, 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungannya tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Inilah ya yang menyebabkan pertumbuhan penduduknya cepat. Kita lanjut. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Oke, di Indonesia masalah kualitas penduduk itu dipengaruhi oleh 1. Masih rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan. Yang ketiga, rendahnya pendapatan per kapita. Yang keempat, masih rendahnya tingkat kesehatan. Ini adalah masalah kependudukan di Indonesia ya. Kita lanjut, keragaman etnik dan budaya. Nah, suku bangsa sering juga disebut etnik. Nah, di sini ada menurut Kunchoro-Ningrat, yaitu suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Nah, itu adalah pengertian suku bangsa menurut Kunchoro-Ningrat ya. Oke, di sini ada ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya, yaitu antara lain adalah yaitu bahasa daerah. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Yang keempat, kesenian daerah. Yang kelima, tempat asal. Nah, ini kelima ya Nak ya, bukan keempat ya. Kita lanjut. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas ya. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk apa saja. Kalian tentu saja tahu ya, yaitu pertama pakaian adatnya. Nah, kemudian lagu daerahnya, keragamannya ya. Yang ketiga, tarian daerahnya. Yang keempat, rumah adat, upacara adat, senjata tradisional, makanan khas,
khas daerah. Nah, ini adalah kebudayaan yang dimiliki setiap daerah ya anak ya. Oke, sekarang nah tibalah tugasmu. Ya, Ibu nggak membahas mengenai kebudayaan ini, pastinya kalian sudah mengetahuinya ketika di SD ya nak ya. Nah, Ibu langsung ke tugasmu. Nah, di sini kamu membuat clipping keragaman budaya salah satu daerah di Indonesia. Jadi hanya satu saja daerah di Indonesia. Nah, kamu bahas clipping tersebut, kebudayaan tersebut itu mencakup apa saja, yaitu pakaian adatnya apa, lagu daerahnya, tarian daerahnya, rumah adat, upacara adat, senjata tradisional, makanan khas daerahnya. Nah, jadi di sini kamu cakup ya keragaman budaya di salah satu daerah di Indonesia ya, cakupannya di 7 hal ini. Oke, setelah itu kamu foto dan upload di Google Classroom ya. Oke, ada gambarnya ya nak ya, pakaian adat ya, kamu contohkan di situ di clippingnya, contoh pakaian adatnya ini ya, lagu daerahnya ini, lagu daerahnya itu boleh kamu ketik atau kamu tempel juga nggak apa-apa ya nak ya. Oke, sini batas waktu penyerahannya itu adalah pertemuan pembelajaran hari berikutnya, itu hari Jumat berikutnya. Oke, baik, kamu kerjakan tugasmu ini ya, kamu tonton sampai habis, kemudian kamu kamu like dan subscribe ya nak ya. Nah, oke, itu saja. Apabila ada yang kurang jelas boleh kamu tanyakan di WA.